Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Hajah Laila Nindana Zulfa selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Inayah Nur Aisy, NIM 18106011087. Saya mahasiswa Pendidikan Agama Islam kelas PAIA 2 semester 5. Dalam video kali ini, saya diberi tugas untuk membuat video pembelajaran Al-Quran Hadis Madrasah Sanawiyah kelas 8 bab 1 dengan materi Ku baca Al-Quran dengan tepat. Submaterinya yaitu membahas tentang bacaan Al-Quran, hukum bacaan mad iwad, mad lain, dan mad arid li sukun. Untuk itu, mari kita sama-sama simak video pembelajaran Al-Quran Hadis Madrasah Sanawiyah kelas 8 bab 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, apa kabar? Sudah siap belajar pagi ini? Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis bab 1 dengan tema Ku baca Al-Quran dengan tepat. Subtema yang akan kita bahas pada bab 1 ini yaitu hukum bacaan mad iwad, hukum bacaan mad lain, dan hukum bacaan mad arid li sukun. Sebelumnya, mari kita lihat indikator apa saja yang akan kita capai dalam bab 1 ini. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian mad iwad, mad lain, dan mad arid li sukun. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri hukum bacaan mad iwad, mad lain, dan mad arid li sukun. Kemudian yang ketiga, mendeskripsikan cara membaca mad iwad, mad lain, dan mad arid li sukun. Kemudian menyimpulkan cara membaca mad iwad, mad lain, dan mad arid li sukun. Kemudian mengidentifikasi hukum bacaan mad iwad, mad lain, dan mad arid li sukun dalam Al-Quran surah pendek pilihan. Kemudian yang terakhir, mempraktekkan hukum bacaan mad iwad, mad lain, dan mad arid li sukun dalam Al-Quran surat pendek pilihan. Itu indikatornya. Untuk selanjutnya, yuk kita mulai belajar dalam bab 1 ini. Untuk materi yang pertama dalam bab 1 ini yaitu hukum bacaan mad iwad. Apa sih itu mad iwad? Pengertian mad iwad secara bahasa yaitu mad secara bahasa artinya panjang dan iwad artinya pengganti. Sedangkan menurut istilah, mad iwad adalah bacaan panjang ketika ada fathah tanwin dibaca wakof atau berhenti pada akhir kalimat, baik berhenti karena terdapat tanda wakof atau karena kehabisan nafas. Jadi lebih mudahnya, mad iwad adalah ketika ada fathah tanwin yang letaknya berada di akhir kalimat atau diwakofkan, maka tanwin ini dibaca panjang. Untuk lebih mudahnya kita ke contoh saja ya. Contohnya dalam Quran surat Al-Adiyat ayat 1-5. Perhatikan kalimat yang berwarna hijau ya. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dobha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha, fa atharna bihi naq'a, fa wasadna bihi jam'a. Jadi, yang dimaksud hukum bacaan mad iwad ini terdapat dalam kalimat dobha. Dobha hanya berharokat fathah tanwin, tapi karena terletak di akhir kalimat atau diwakofkan, maka yang tadinya dibaca dobhan jadi dibaca dobha. Kemudian yang kedua, yang tadinya dibaca dobhan karena diwakofkan, kodahan karena diwakofkan maka jadi kodaha. Kemudian subhan dibaca subha, naqa'an dibaca naqa'ar, dan jam'an dibaca jam'ar. Untuk materi yang kedua yaitu hukum bacaan mad lain. Apa itu mad lain?
Mat secara bahasa artinya panjang, dan layin artinya lunak. Sedangkan menurut istilah, mat layin adalah apabila terdapat wawu sukun atau ya sukun yang didahului huruf berharokat fathah dan setelahnya bertemu dengan huruf hidup, kemudian diwakofkan. Ada 3 cara membacanya. Yang pertama, 1 alif atau 2 harokat, 2 alif atau 4 harokat, 3 alif atau 6 harokat. Untuk lebih mudahnya, kita lihat contoh saja. Contohnya terdapat dalam Quran Surah Al-Quraisy ayat 1-4. Perhatikan kata yang berwarna hijau ya. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Mana yang terdapat bacaan mat lain? Yang merupakan bacaan mat lain adalah kata yang berwarna hijau, yaitu Quraisy. Mengapa dikatakan bacaan mat lain? Karena di sini ada ya sukun yang didahului huruf berharokat fathah, yaitu huruf ro, kemudian bertemu dengan huruf hidup dan diwakofkan. Cara membacanya dibaca 1 alif atau 2 harokat. Li'ilafi Quraisy. Kemudian yang selanjutnya yaitu as-shayf. Itu juga merupakan bacaan mat lain, yaitu ya sukun yang didahului huruf berharokat fathah, yaitu huruf shad, kemudian bertemu dengan huruf fa dan diwakofkan. Kemudian materi yang terakhir dalam bab 1 ini yaitu hukum bacaan mat arid li sukun. Apa itu mat arid li sukun? Secara bahasa mat artinya panjang, arid artinya tiba-tiba, dan sukun artinya mati. Menurut istilah, mat arid li sukun adalah bacaan panjang yang terjadi apabila ada bacaan mat tabi'i bertemu dengan huruf hidup yang dibaca wakof, baik berhenti di akhir ayat maupun di tengah ayat. Jadi lebih mudahnya, mat arid li sukun adalah mat tabi'i yang bertemu dengan huruf hidup dan diwakofkan atau di akhir kalimat. Cara membaca mat arid li sukun boleh dibaca 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Terdapat banyak hukum bacaan mat arid li sukun di dalam Al-Quran. Perhatikan kalimat yang berwarna hijau ya. Di sini ada Quran surat Ar-Rahman ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalimat yang berwarna hijau yaitu tukadziban. Mengapa tukadziban dibaca mat arid dihukumi bacaan mat arid li sukun? Karena ada mat tabi'i yang bertemu dengan huruf hidup dan dibaca wakof. Mat tabi'inya terdapat pada huruf ba, yaitu fathah diikuti alif, kemudian bertemu dengan huruf hidup yaitu berupa huruf nun dan diwakofkan. Tukadziban, maka dibaca panjang. Kemudian yang kedua terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 6, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Bagaimana adik-adik? Semoga materi yang tadi saya sampaikan bisa dipahami dan dicerna ya. Sekian video kali ini, video pembelajaran Al-Quran Hadis kelas Madrasah Sanawiyah kelas 8 bab 1. Semoga dapat bermanfaat, dipahami. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.